Selama ini Marie Antoinette dikenal sebagai ratu terakhir Kekaisaran Prancis. Meski begitu, siapa sangka jika sang ratu ternyata tidak memiliki darah Prancis sama sekali. Alih-alih terlahir sebagai bangsawan Prancis, Marie Antoinette merupakan anak ke-15 dari pasangan Kaisar Romawi Francis pertama dan istrinya Maria Theresa dari Habsburg. Dirinya lahir pada 2 November 1755 dengan nama Maria Antonia Josepha Juana di Istana Habsburg, Austria. Tidak seperti rakyat jelata yang bisa memilih jodohnya sendiri, para bangsawan mendapatkan pendamping hidupnya melalui perjodohan. Nasib yang sama juga dialami oleh Marie Antoinette saat usianya masih 14 tahun. Marie Antoinette dijodohkan dengan putra mahkota Kekaisaran Prancis, Louis Auguste, yang kala itu masih berusia 15 tahun. Tidak menunggu lama, keduanya melangsungkan pernikahan pada 19 April 1770 di Wina. Sebulan kemudian Marie Antoinette dibawa ke Prancis dan melangsungkan pesta pernikahan mewah pada 16 Mei 1770 di Istana Versailles. Resmi menyandang status sebagai istri pewaris tahta Kekaisaran Prancis, Marie Antonia Josepha Juana kemudian mengubah namanya menjadi Marie Antoinette. Tidak hanya itu, dia juga mengubah penampilannya agar terlihat lebih Prancis. Mengingat hubungan Austria dan Prancis yang kurang akur sama bertahun-tahun sebelum pernikahan, kedatangan Marie Antoinette ke Prancis mendapatkan sambutan yang sangat meriah dari orang-orang Prancis. Bahkan sekitar 50.000 orang di jalanan rela berdesakan untuk melihat calon ratu Prancis dan rombongannya lewat di depan mereka. Akibat insiden itu, sekitar 30 orang meninggal karena terinjak-injak dan lebih banyak lagi yang terluka. Beradaptasi dengan budaya baru dan bahasa yang sama sekali asing bukanlah hal yang mudah, bahkan bagi seorang calon ratu sekelas Marie Antoinette sekalipun. Konon di awal kedatangannya sang ratu mengalami masa sulit. Untuk mengatasi masalahnya itu, Marie Antoinette memerintahkan seorang arsitek bernama Richard Mathieu untuk membangun sebuah desa dongeng tiruan bernama Le Petit Hameau untuk dirinya di Versailles. Layaknya sebuah desa, tempat itu memiliki ladang pertanian, danau buatan, kincir angin, peternakan lengkap dengan kandang sapi, babi, domba, dan ayam. Di sanalah Marie Antoinette dan dayang-dayangnya menghabiskan waktu untuk berpura-pura bekerja sebagai petani. Layaknya kebanyakan bangsawan lain di masa itu, Marie Antoinette memiliki gaya hidup yang mewah, termasuk pembangunan Le Petit Hameau di Versailles yang menelan biaya besar. Kebiasaan ini membuat banyak kaum revolusioner geram dan menuduhnya sebagai biang kerok dari jatuhnya ekonomi negara, bahkan menjulukinya sebagai Madame Defisit. Memang benar bahwa Marie Antoinette memiliki gaya hidup yang mewah, tapi menuduhnya sebagai penyebab utama krisis ekonomi di Prancis sangatlah tidak adil. Nyatanya negara ini memang sudah mengalami masalah keuangan yang sangat parah ketika Marie Antoinette dan suaminya Louis ke-16 naik tahta. Situasi makin diperparah dengan gagalnya kebijakan moneter yang dibuat Louis, plus pengiriman uang dalam jumlah banyak untuk revolusi Amerika. Lagi pula jika dibandingkan dengan Marie Antoinette, saudara laki-laki raja menghabiskan lebih banyak uang. Namun alih-alih menyalahkan saudara raja, kaum revolusioner memilih menjadikan Marie Antoinette sebagai kambing hitam karena dia bukan orang Prancis.
Let Them Eat Cake menjadi kutipan Marie Antoinette yang paling terkenal. Konon, sang ratu mengatakan kalimat ini untuk menyindir para petani yang tidak memiliki roti untuk dimakan. Padahal Marie Antoinette tidak pernah mengatakan sindiran tersebut. Faktanya, kalimat ini diucapkan oleh Maria Theresa, seorang putri Spanyol yang menikahi Raja Louis ke-14 pada tahun 1660 atau puluhan tahun sebelum Marie Antoinette datang ke Perancis. Berbanding terbalik dengan putri Spanyol, Marie Antoinette sebenarnya adalah ratu yang suka memberi. Bahkan dirinya diketahui sering memberi makan keluarga miskin. Ia bahkan rela menjual sendok dan garpu kerajaan agar bisa membelikan rakyat biji-bijian selama periode kelaparan tahun 1787. 9 bulan setelah kematian suaminya, Louis ke-16, Marie Antoinette diseret ke pengadilan dan didakwa atas sebanyak tuduhan palsu mulai dari pengkhianatan, kejahatan seksual hingga pergaulan bebas. Atas semua tuduhan itu, Marie Antoinette dijatuhi hukuman mati dengan cara dipenggal dengan pisau guillotine, alat untuk melaksanakan eksekusi secara efisien. Pemenggalan ini dilakukan pada tengah malam tanggal 16 Oktober 1793. Setelah Marie Antoinette meninggal, mayatnya dikuburkan di belakang gereja Madeleine tanpa nisan ataupun penanda. 21 kemudian, adik ipar Marie Antoinette yakni Louis ke-18 berhasil mengembalikan tahta kerajaan. Setelah kenaikan tahta, Raja Louis ke-18 memerintahkan penggalian jenazah Louis ke-16 dan istrinya Marie Antoinette. Jenazah keduanya kemudian dipindahkan ke Katedral Basilika Saint-Denis. Dalam banyak kisah, Marie Antoinette selalu digambarkan sebagai ratu sombong dan kejam. Padahal kenyataannya tidak selalu begitu. Bahkan tidak sedikit cerita negatif tentang Marie Antoinette merupakan hasil propaganda selama masa revolusi Prancis. Dan sekian, terima kasih.